Selamat siang Bapak Ibu Guru dan teman-teman SMA Swasta Kristen Kanaan Jakarta Pusat yang saya hormati. Kita ketahui bersama, media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Menurut laporan dari WIAR Sosial dan data Reportal tahun 2024, pengguna media sosial di Indonesia telah mencapai lebih dari 170 juta orang. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial memiliki peran yang sangat besar sebagai sumber informasi bagi masyarakat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu pengaruh media sosial dalam membentuk opini publik di era digital. Topik ini akan saya uraikan menjadi 3 pokok bahasan penting, yakni yang pertama, bagaimana algoritma media sosial secara tidak langsung menyaring informasi yang sesuai dengan preferensi pengguna. Yang kedua, yaitu bagaimana figur publik digital secara cepat memengaruhi pandangan audiensnya. Dan yang ketiga, yaitu bagaimana media sosial mempercepat penyebaran informasi yang tidak terverifikasi yang menyebabkan polarisasi masyarakat. Pembahasan pertama yang akan kita bahas adalah bagaimana algoritma media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, maupun X secara tidak langsung menyaring informasi yang sesuai dengan preferensi pengguna. Algoritma dirancang untuk membuat Anda, para pengguna, merasa betah berlama-lama di aplikasinya. Bagaimana caranya? Dengan cara terus-menerus menampilkan konten yang Anda suka. Bagaimana cara kerjanya? Setiap kali Anda menggunakan media sosial, secara diam-diam algoritma memperhatikan perilaku Anda, seperti topik apa yang Anda cari, konten apa yang Anda sukai dan Anda bagikan, konten apa yang Anda abaikan, dan juga konten apa yang Anda tonton sampai habis. Dari data berikut ini, algoritma akan bisa menebak konten apa yang Anda sukai dan terus akan menyajikan konten-konten yang serupa. Apa akibatnya? Lama-kelamaan Anda, para pengguna, akan melihat informasi dari satu sudut pandang saja. Fenomena ini disebut fenomena gelembung filter atau filter bubble. Contohnya begini, misalnya Anda sering melihat konten mengenai diet A adalah diet yang terbaik, maka algoritma akan terus menyodorkan konten-konten yang serupa sehingga Anda tidak berpikir dari sudut pandang yang lain, padahal di luar sana banyak perspektif yang berbeda. Algoritma media sosial seperti ini perlu diwaspadai. Mengapa demikian? Karena dengan adanya algoritma media sosial seperti ini, para pengguna akan merasa bahwa pendapat mereka lah satu-satunya yang benar, karena mereka tidak melihat dari sudut pandang yang lain. Tentu kita pernah menyadari bahwasanya konten-konten yang kita lihat atau yang ditampilkan di FYP atau beranda media sosial kita seringkali relate dengan kondisi kita pada saat itu. Nah, disinilah algoritma sudah bekerja. Selain itu, para pengguna akan sulit percaya dengan pendapat-pendapat yang lain, karena mereka sama sekali tidak pernah terpapar dengan pendapat di luar pendapatnya sendiri. Namun tidak perlu khawatir, karena setiap hal pasti bisa diatasi. Algoritma bekerja untuk Anda, tapi Anda diminta untuk secara aktif menyikapinya, dengan cara sengaja mencari konten dari berbagai sudut pandang. Jangan jadikan FYP sebagai satu-satunya sumber informasi, dan biasakan verifikasi semua informasi dari berbagai sumber. Intinya, algoritma bekerja untuk Anda, tapi tugas Anda adalah tetap berpikir kritis agar tidak terjebak dalam gelembung Anda sendiri. Pembahasan selanjutnya adalah bagaimana figur publik digital seperti selebgram, YouTuber, atau pakar media sosial secara cepat memengaruhi pandangan audiensnya. Para figur publik digital mampu merubah cara pikir jutaan orang. Salah satu alasannya adalah dengan terasa seperti teman, bukan orang asing. Berbeda dengan musisi atau artis lainnya, influencer membangun kedekatannya melalui konten sehari-hari yang terasa lebih personal, sehingga para audiens lebih mudah percaya pada opini mereka. Hal ini perlu diwaspadai karena pengaruh ini bekerja tanpa Anda sadari. Anda merasa sedang memilih suatu pandangan, padahal Anda sedang dipengaruhi oleh seseorang yang Anda anggap sebagai teman Anda sendiri. Lagi-lagi, pengguna media sosial diminta berpikir kritis dan bijak dalam menyikapi konten-konten yang ada di media sosial Anda. Pembahasan yang ketiga yaitu
bagaimana media sosial mempercepat penyebaran informasi yang tidak terverifikasi, seperti adanya hoax dan disinformasi yang memicu polarisasi masyarakat. Penelitian MIT membuktikan bahwa berita palsu 70% lebih mungkin disebarkan dibanding informasi yang benar, dan dapat menjangkau 1.500 orang pertama 6 kali lebih cepat. Mengapa begitu? Ada 3 alasan utama, yaitu yang pertama, hoax dirancang untuk memancing emosi. Informasi palsu biasanya dibuat agar terasa mengagetkan, menakutkan, dan membuat marah. Dan balasan terhadap berita palsu ini cenderung mengekspresikan rasa takut, kaget, dan juga jijik. Yang kedua adalah siapa saja bisa menjadi penyebar berita. Media sosial memungkinkan siapa saja bisa mempublikasikan konten tentang topik apa saja tanpa memandang keakuratan informasinya. Dan dari sinilah disinformasi menjadi viral dan merubah keyakinan seseorang sebelum sempat dikoreksi. 3. Algoritma ikut memperparah. Emosi dan algoritma platform berperan sangat besar terhadap penyebaran disinformasi, karena konten yang memiliki reaksi kuat justru diprioritaskan untuk ditampilkan secara luas. Dan emosi kuat inilah yang mendorong orang langsung membagikannya. Saat emosi kita naik, kita cenderung share terlebih dahulu dan berpikir belakangan. Bagaimana sih cara mudah mengecek informasi sebelum di-share? Terapkan rumus SASA sebelum menyebarkan informasi. Yang pertama, S. Siapa sumbernya? Apakah dari media atau lembaga terpercaya? Yang kedua, A. Apa buktinya? Apakah ada data atau fakta yang mendukung? Yang ketiga, S. Sudah dicek? Cari di Google atau sumber referensi lainnya untuk membuktikan kebenaran dari informasi yang Anda terima. Dan yang keempat, A. Apa tujuannya? Apakah konten ini dibuat hanya untuk memancing emosi saja? Kalau Anda merasa ragu, jangan disebarkan, karena ini akan memicu tersebarnya berita hoax. Dan ya, lagi-lagi pengguna media sosial diminta untuk berpikir kritis dan bersikap bijak dalam menyikapi perkembangan media sosial di era digital ini. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa media sosial memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk opini publik di era digital. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, baik algoritma media sosial yang secara diam-diam mampu menyaring informasi yang sesuai dengan preferensi pengguna, figur publik digital yang dengan cepatnya mampu memengaruhi jutaan pandangan audiens, dan adanya hoax dan disinformasi yang tersebar jauh lebih cepat dibandingkan informasi yang benar. Ketiganya ini saling berkaitan dengan kuat satu sama lain. Oleh karena itu, berpikir kritis dan literasi digital bukan lagi suatu pilihan, namun suatu keharusan bagi para pengguna media sosial, terutama generasi muda. Teknologi bukanlah musuh, namun kita tanpa sadar bisa menjadi korban apabila kita tidak bisa berpikir secara kritis dan bijak dalam menyikapinya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kiranya ini dapat membantu rekan-rekan sekalian untuk lebih berpikir kritis dan bijak dalam menyikapi perkembangan media sosial di era digital ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.